Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sampai di depan lapangan, tiba-tiba dari arah lapangan, tepatnya di samping kananku, muncul sesosok makhluk berbadan tinggi besar, sekitar 3 meter dengan penuh bulu. Mungkin kalian sudah paham dengan sosok ini. Sebenarnya, tadi sebelum pulang, Ria sudah memberi pesan padaku, bila melewati lapangan ini, aku harus membunyikan klakson. Tapi karena terlalu terburu-buru, aku lupa membunyikan klakson itu, hingga sosok itu muncul. Setelah melihat sosok itu, aku lumayan terkaget, hingga aku membanting stang kiri yang membuatku kehilangan kendali, hingga motorku menabrak pembatas jalan yang memisahkan antar jalan dengan sungai kecil, dan akhirnya brak! Aku terlempar dari motor hingga masuk ke dalam sungai kecil itu, dan membuat kakiku sedikit terkilir. Aku berusaha untuk kembali ke jalan. Karena sungai ini sedikit dalam, aku harus menemukan pijakan untuk naik ke atas. Saat aku melihat sekeliling, aku melihat ada batu yang sepertinya aku bisa gunakan untuk naik. Dengan langkah yang tertatih, aku mendekati batu itu. Setelah sampai, aku pijakan kakiku di atas batu itu. Saat sedang berusaha naik ke jalan dengan bertumpu pada batu itu, tiba-tiba aku mendengar suara tawa. Aku melihat dan memfokuskan pendengaran sambil mencari dari mana tawa itu. Batu yang aku pijak terasa bergoyang, dan saat aku pekakan telingaku, ternyata suara itu berasal dari batu yang aku pijak. Saat aku perhatikan lebih cermat, batu yang tadi aku pijak kini berubah menjadi sebuah kepala dengan asik ketawa ketiwi. Karena saking kagetnya, aku turun dan kutendang menjauh. Kemudian aku berusaha melompat dari dalam sungai kecil untuk keluar dari sana, dan ternyata berhasil. Dengan langkah tertatih, aku mendekati motorku yang menabrak pembatas tadi. Setelah sampai di motorku, aku coba mengangkat motorku supaya bisa berdiri. Tapi karena kakiku yang terkilir, aku sama sekali tidak kuat untuk mengangkatnya. Sosok berbadan tinggi besar itu terlihat bergerak mendekatiku sambil tertawa. Karena merasa takut dan jalan terlihat sangat sepi, aku putuskan untuk berlari meninggalkan motorku dan bergegas menuju perkampungan sebelah yang jaraknya sudah tidak jauh lagi. Tapi saat aku sedang berlari, yang namanya apes emang tidak bisa dihindarkan. Kakiku tersandung batu di jalan yang membuat kakiku yang terkilir semakin parah, hingga saat digunakan untuk berjalan tidak bisa. Sosok tinggi besar itu mendekat dan mengulurkan tangannya untuk meraih tubuhku. Karena merasa begitu takutnya, pandanganku perlahan mulai memudar. Terlihat bayangan hitam mulai menutupi pandanganku. Perlahan tubuhku merasakan ada sesuatu yang memegang tubuhku seperti sebuah cengkraman, tapi hanya dengan satu tangan, dan itu jelas bukan tangan manusia. Mana ada tangan manusia bisa mencengkram tubuh manusia, bahkan dengan 2 tangan. Terasa kesadaranku sedikit demi sedikit mulai hilang, hingga aku mencium wangi khas yang sangat aku kenali. Perlahan wangi itu semakin menguat, hingga sesaat aku sebelum pingsan, aku mendengar kata-kata yang sudah tidak asing bagiku, dan itu pasti dari dia. Dasar cowok penakut, ngerepotin aja. Hingga akhirnya aku kehilangan kesadaran secara total. Hingga akhirnya aku tersadar dan membuka mata. Ternyata aku sudah berada di sebuah rumah berdinding kayu dan bercat putih tanpa adanya ternit, alias langsung atap rumah dari genteng. Saat aku sedang melihat sekitar ruangan, muncullah ibu-ibu dengan membawa botol, sepertinya botol minyak urut. Aku melihatnya sedikit buram, soalnya belum sadar betul. Wah, sudah bangun mas. Sudah, tiduran dulu aja. Ini lagi mau ibu pijat dulu. Kakinya masih sakit kan? Seorang ibu setengah bayang mendekatiku. Aku hanya terdiam sambil
menganggukkan kepalaku. Kamu, kalau lewat daerah sana harusnya hati-hati. Paling tidak memberi salam buat kamu. Mereka soalnya daerah itu lumayan angker loh, kalau kata orang-orang. Ibu itu sepertinya menyembunyikan sesuatu saat itu. Iya bu, tadi juga sudah diperingatkan sama teman saya bu. Tapi kelupaan tadi. Jawabku lemas. Lain kali hati-hati ya, tetap fokus dan saling hormatin aja sesama makhluk. Tapi tadi aku sama sekali tidak mengganggu bu, sedikit bantahku. Iya, tapi tadi kamu nyelonong aja dengan suara motormu yang keras itu, dijawab oleh ibu itu dengan tersenyum. Aku hanya bisa tersenyum saja dan sedikit menunduk karena bingung mau jawab apa lagi. Ibu itu masih tersenyum. Kalau dilihat dengan seksama, ibu-ibu itu sepertinya belum tua banget. Terlihat masih cantik untuk dikatakan sebagai seorang ibu-ibu. Rambut yang dipakaikan sanggul dengan dandanan itu membuatnya terlihat lebih muda dan cantik, layaknya seorang gadis. Ditambah lagi, ibu ini memakai sebuah kebaya dan bagian bawah menggunakan sebuah kain jarit. Aku melihat tangannya mulai mengambil minyak urut itu dan kemudian dilumuri ke kakiku yang terkilir tadi. Terlihat ibu-ibu itu mulai memijat kakiku yang terkilir tadi. Aku awalnya sudah bersiap-siap untuk merasakan sakit akibat urutan kaki yang terkilir itu. Tapi anehnya, saat ibu itu mulai mengurut kakiku, aku sama sekali tidak merasakan sakit. Bahkan aku tidak merasakan pijatan dari tangan ibu itu. Yang kurasakan hanya rasa dingin dari tangan ibu saat mengurut kakiku yang terkilir. Nah, sudah selesai mas. Udah coba digerakin, masih sakit gak? Wah, makasih bu, jadi ngerepotin ini saya, ucapku sambil menggerakkan kakiku yang tadi terkilir. Coba buat berdiri sakit ndak? Wah, gak kerasa sakit bu, malah seperti gak kenapa-kenapa kakiku ini. Pakai minyak urut apa emang bu? Tanyaku penasaran. Alah, itu minyak urut biasa kok. Tapi kok rasanya dingin bu, kayak ada minnya. Tapi enak sih, langsung gak kerasa ini kok. Ya sudah, mending kamu buruan pulang, mumpung belum larut. Oh ya bu, sekarang jam berapa ya? Masih jam 7.15 kok mas, belum larut. Hati-hati, nanti di jalannya ya. Iya bu, makasih ya. Oh iya, nama ibu siapa ya? Panggil saja saya Bu Roro. Biasa dipanggil itu kok. Sebelum saya pergi, tadi yang bawa saya ke sini siapa ya bu? Oh, itu kenalan saya. Kebetulan tadi main ke sini dan pas lewat sana katanya ngeliat kamu pingsan. Apa teman ibu perempuan? Iya mas. Kalau boleh tahu namanya siapa ya bu? Sudah, ini sudah larut. Mending kamu pulang sebelum tambah larut. Oh iya bu, ya sudah. Saya pamit dulu bu. Setelah percakapan tadi aku merasa ada yang aneh. Masa iya ada cewek yang bisa ngangkat buku ini sendirian tanpa ada yang bantu? Saat sampai luar rumah, motorku sudah berada di halaman rumah. Terlihat juga di depan rumah Bu Roro ada pohon nangka yang sudah berbuah. Setelah mendekati motor, aku pun berpamitan dan beranjak pergi dari rumah Bu Roro, yang ternyata letak rumahnya tidak begitu jauh dari lapangan yang angker itu. Sesampainya di rumah, aku langsung memasukkan motorku ke dalam garasi dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di lain karena keringat, pakaianku juga masih kotor akibat masuk sungai kecil tadi. Setelah mandi seperti biasa, aku hanya berkumpul dengan keluarga dan ngobrol kesana kemari, membahas kuliahku, membahas kakakku, membahas mendiang nenek dan lain sebagainya. Kebanyakan kita membicarakan tentang kenangan dengan nenek yang membuatku teringat akan sosok Sinta dan berpikir, apakah tadi yang menolongku itu Sinta sebelum aku berada di rumah Bu Roro? Karena terus kepikiran tentang sosok Sinta, aku putuskan untuk segera pindah ke kamar untuk rebahan, walau jam masih menunjukkan angka 8.45.
berharap Sinta mau datang dan menghiburku karena habis kena musibah. Detik demi detik, menit demi menit, hingga akhirnya aku merasa bosan menunggu kemunculan Sinta. Tanpa terasa aku mulai memikirkan dia berada di sini dan dengan tingkah konyolnya tiba-tiba ngambek seperti biasa. Tapi begitu tersadar, ternyata dia tidak ada di kamar ini. Hingga tanpa sadar, ternyata air mata mulai mengalir. Segera aku usap dengan harapan agar Sinta tidak melihat aku menangis karena kepergiannya. Ya, walaupun dia tidak ada di sini, tapi mana aku tahu sebenarnya dia ada atau tidak. Karena lelah dengan keadaan dan kejadian hari ini yang aku rasa sangat berat tanpa adanya Sinta, aku putuskan untuk tidur lebih awal berharap bertemu dengan Sinta dan nenek lagi untuk bernego supaya Sinta tetap ada menemaniku. Tak lama, aku pun terlelap dan mulai bermimpi. Aku berada di sebuah padang rumput dengan langit berwarna jingga, seolah ini di sore hari, di mata matahari akan segera terbenam. Aku melihat sekeliling yang ada ternyata hanya aku seorang dengan dikelilingi pohon jati dan pohon nangka. Ada jalan setapak menuju ke sebuah tempat. Perasaan ingin tahu saat di dalam mimpi menggiringku untuk mengikuti jalan setapak ini, dengan masih berharap mungkin nanti aku akan bertemu dengan Sinta di ujung jalan ini. Aku berjalan dengan cepat, hingga dikatakan sedikit berlari, hingga akhirnya aku melihat di ujung jalan ada sebuah pertigaan di mana di sana ada seorang perempuan sedang berdiri menggunakan gaun berwarna putih sambil mengerahkan tangannya dan melambai seolah dia mengajakku untuk mengikutinya. Saat aku melihat dengan jarak yang tidak begitu jauh, sosok itu ternyata bukan Sinta, tapi seorang wanita cantik berwajah seperti bule. Bisa disebut noni Belanda. Wajahnya begitu cantik menurutku dan berhasil membuatku penasaran. Karena aku begitu penasaran dengan sosok itu, akhirnya aku mengikutinya. Belum aku sampai padanya, dia sudah bergerak menjauh pergi. Walau tadi hanya berjarak kurang dari 100 meter. Tapi saat melewati tikungan, tiba-tiba sosok itu sudah ada jauh di depan. Dan aku hampir saja kehilangan dia, hingga sampailah dia berhenti di suatu tempat. Dan ternyata tempat itu sepertinya tidak asing, dan aku pernah ke sana. Dan saat aku ingat, ternyata tempat itu ada di rumah nenek, tapi ada sedikit berbeda. Bangunan rumah nenek sepertinya ini lebih kuno lagi. Terlihat dari ornamen dan bentuk rumah yang belum menggunakan full tembok semen, tapi masih menggunakan tembok kayu dengan bagian bawah menggunakan semen dan batu. Terlihat noni Belanda itu memasuki rumah nenek. Tapi saat hendak masuk, dari dalam rumah keluar seorang pria Belanda dengan ekspresi marah, yang kemudian meraih tangan noni Belanda itu dan ditarik masuk ke dalam rumah. Sosok noni Belanda itu meronta, berusaha untuk melepaskan tangannya dari si pria Belanda itu. Setelah berhasil ditarik masuk, kemudian pintu depan ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Karena melihat perlakuan kasar itu, entah kenapa dalam hatiku berkata untuk menolong wanita itu. Aku berjalan mendekati rumah itu. Saat jarak sudah dekat, terdengar suara wanita tadi menjerit. Setelah itu terdengar seperti ada benda menghantam dirinya. Plak, 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 plak. Saat aku melihat ke dalam rumah lewat kaca jendela, terlihat wanita tadi memegang pipinya sambil menangis. Dari arah belakang, pria tadi datang membawa sebuah skop. Wanita Belanda yang melihat prianya membawa skop tadi berusaha melarikan diri. Tapi sayang, saat dia hendak lari, pria tadi meraih kakinya dan menyeret mundur. Setelah wanita itu tersungkur, pria tadi mengangkat skopnya dengan ekspresi murkanya dan pras. Skop tadi menancap di kepala wanita Belanda itu dan seketika aku terbangun dengan badan penuh keringat. Kuliah jam masih jam 2 pagi. Aku mencoba mengatur nafasku yang kembang-kembis tidak karuan seperti habis lari maraton. Setelah nafas terkondisikan, aku mencoba untuk tidur lagi sambil memikirkan sebenarnya mimpi apa tadi dan siapa kedua orang itu. Kenapa laki-laki itu membunuhnya? Setelah lama aku mencoba untuk tidur, namun usahaku untuk tidur sepertinya gagal. Mataku sudah tidak merasakan rasa kantuk lagi. Ya, karena waktu atau jam masih sangat dini. Daripada bingung memikirkan mimpi tadi,
Aku memilih untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat tahajud. Saat aku sedang melakukan sholat tahajud, aku merasakan seperti ada sosok yang melihatku dari belakang. Dan saat salam dan menoleh, aku melihat ada sosok memakai gaun putih beranjak pergi. Sepertinya sosok itu yang dari tadi melihatku sholat. Aku tidak berpikir negatif dengan sosok itu, malah aku berpikir kalau itu adalah Sinta yang sengaja sembunyi-sembunyi melihatku. Karena pikiran positif itu, aku segera melipat sarung dan sajadahku dan ingin menyusul sosok itu. Keadaan luar kamar masih gelap. Emang sengaja tadi dia aku hidupkan, soalnya aku pikir aku akan pergi tidur lagi. Saat hendak keluar dan menyibakkan gordin yang menjadi aling-aling atau pembatas antara kamarku dan ruang tengah, tiba-tiba muncul tangan keriput dan meraih tanganku. Sudah, jangan keluar. Dia bukan Putri Sinta. Lebih baik tetap di kamar. Ternyata tangan itu milik Nenek Lasmi. Wah, Nenek Lasmi. Bikin kaget aku saja, Nek. Protesku karena terkejut. Maafkan saya, Den. Tapi sudah, lebih baik Dan Rian kembali ke kamar saja. Memang dia siapa, Nek? Tanyaku penasaran. Dia bukan sosok yang baik. Aku akan menjaga di sini sampai nanti matahari terbit. Aku menuruti apa kata Nenek Lasmi. Soalnya dialah yang melindungi keluarga ini di rumah. Dia pasti tidak akan berbohong dan selalu akan menjaga karena itu memang tugas dia. Dan dia pasti tidak akan menutupi kalau itu Sinta. Aku kembali ke kamar dan berbaring sambil menutup mata dan berpikir sebenarnya apa yang terjadi. Sepertinya semenjak Sinta tidak ada satu hari kemarin, gangguan selalu saja datang bertubi-tubi. Tanpa terasa, aku terlelap tapi tidak mendapatkan mimpi lagi. Hingga ada seseorang yang membangunkanku. Aku merasakan kaki yang digoyang seperti kebiasaan Sinta membangunkanku. Sinta! Aku terbangun sambil memanggil nama Sinta. Bukan, Den, ini saya Lasmi. Nenek Lasmi tersenyum. Oh, nenek toh. Sinta kemana, Nek? Spontan aku bertanya. Sudah. Sekarang kamu mending sholat dulu saja. Sudah masuk waktu sholat subuh. Nenek Lasmi selalu berkata dengan lembut. Iya, Nek. Terima kasih ya, Nek. Aku kemudian berjalan ke kamar mandi lagi dan berwudu sambil menunggu azan subuh. Setelah selesai wudu, azan subuh pun berkumandang. Tidak seperti biasanya, aku bergegas mengganti pakaianku dan berangkat ke musola. Padahal biasanya aku menunggu hingga iqomah dikumandangkan, alias bermalas-malasan keluar karena udara sangat dingin. Beda dengan pagi ini, saat azan berkumandang, aku langsung keluar rumah dan melangkah menuju musola. Aku harus melewati depan kebun kosong di samping rumah, yang saat itu belum dibangun rumah. Saat aku melangkah, aku merasa ada Maya yang mengawasiku dari arah kebun itu. Berkuduk tiba-tiba berdiri dan kurasakan merinding di sekujur tubuhku. Tidak biasanya jalan menuju musola sepi. Entah karena aku yang terlalu on time atau karena lain. Aku mempercepat langkahku hingga aku melihat ada sekelebat benda warna putih yang berpindah dari pohon ke pohon yang lain. Sampai benda putih itu berhenti di salah satu pohon di kebun itu sebelum aku memasuki gang kecil menuju musola. Aku sempatkan untuk melihat benda apa sih itu. Aku fokuskan penglihatanku ke arah pohon itu. Dan aku melihat ada sesosok wanita memakai gaun putih menghadap ke arahku. Tapi aku belum bisa melihat wajah wanita itu. Karena saking takutnya, aku kembalikan badan dan bergegas menuju ke musola. Jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Aku sedang duduk di depan teras sambil menikmati suasana pagi hari sambil membaca buku. Tiba-tiba Mbah Margono muncul dan mendatangiku. Yan, lagi ngapain nih? Tumben nongkrong di depan. Mbah, ya nih, lagi pengen nyantai. Mbah gabung ya. Aku mempunyai firasat Mbah Margono akan menyampaikan sesuatu. Soalnya dia tidak akan kemari kalau nggak penting-penting amat. Iya Mbah, mari sini, mau dibikinkan teh sekalian. Wah, boleh tuh, enak kayaknya. Pagi-pagi gini nikmatin teh sambil ngobrol.
Aku pun pergi ke belakang untuk membuatkan Mbah Margono secangkir teh dan tak lupa membawa cemilan sambil buat ngobrol nanti. Ini Mbah tehnya, monggo dinikmati. Wah, makasih Yan, jadi ngerepotin. Biasanya kan Mbah gitu. Bercanda Mbah, bercanda. Wah, kamu ini bapak sama ibu mana? Ada di dalam Mbah. Mbah, tumben main sini nggak biasanya. Pasti ada sesuatu ya Mbah. Tahu aja kamu ini. Iya, Sinta mana? Tumben gak kelihatan. Sudah Mbah, jangan tanya dia dulu. Iya, Mbah cuma mastiin aja. Tapi kamu harus hati-hatian. Selama Sinta gak ada, banyak yang merhatiin kamu. Iya Mbah, aku juga udah ngerasain itu. Tapi Mbah, aku mau tanya soal. Belum sempat selesai aku ngomong, Mbah Margono memotong. Mimpimu semalam kan? Kamu harus hati-hati dengan sosok itu. Sosok itu sebenarnya sudah ngikutin kamu sejak lama. Tapi Mbah rasa dia nggak ganggu selama ini, jadi Mbah biarkan. Tapi sepertinya sekarang lain. Semenjak kamu akrab dengan Sinta, sosok itu terlihat marah. Dan saat kamu bersama Sinta, dia sebenarnya coba deketin kamu. Tapi karena posisi Sinta lebih tinggi, jadi dia tidak berani mendekat. Terus maksud mimpi semalam itu apa Mbah? Oh, kalau itu Mbah juga belum tahu. Tapi sepertinya ini berhubungan dengan masa lalu sosok itu, yang pastinya berkaitan denganmu. Terus aku kudu gimana Mbah baiknya? Ya saran Mbah sih, kamu tetap banyak doa dan memohon perlindungan. Sama jangan lupa cincin yang Mbah kasih standby terus ya. Iya, itu Mbah kadang aku lupa bawa. Ya udah, makanya kali ini karena udah gak ada Sinta, kamu harus lebih hati-hatian. Cukup lama kita ngobrol hingga akhirnya pagi hari sudah berganti dengan siang. Mbah Margono pun sudah pulang. Aku pindah ke kamarku untuk sekedar berbaring. Tapi entah kenapa setiap aku berbaring atau saat aku ada di kamar, dalam kepalaku selalu muncul sosok Sinta. Mungkin aku belum bisa merelakan dia pergi, pikirku. Untuk membuang pikiran tentang Sinta, aku coba untuk chattingan dengan Via. Aku kirim pesan ke Via, menanyakan kabarnya. Awalnya pesanku tidak dibalas olehnya. Aku masih sabar menunggu, dan akhirnya pun Via membalas chattinganku. Kita saling ngobrol dengan asik, dan aku merasa senang. Via sudah sembuh total, dan udah membantu orang tuanya berkebun. Saat chattingan dengan Via, aku bisa sejenak melupakan ingatanku tentang Sinta. Hingga akhirnya, aku merasa lelah chattingan. Aku mencoba berpamit untuk tidur sebentar dan meminta Via untuk membangunkanku saat adzan asar nanti. Dengan cepat aku terlelap. Aku kembali bermimpi dengan latar tempat yang sama. Saat aku bermimpi tadi malam tentang wanita itu, aku melihat wanita itu sedang duduk di sebuah kursi di pinggir jalan. Seolah dia sedang menunggu seseorang. Pandangannya melihat ke segala arah seperti mencari seseorang yang dia tunggu tadi. Tak berselang lama, ada seorang laki-laki menghampiri dirinya. Terlihat wajah wanita itu begitu senang saat laki-laki itu menghampiri dirinya. Aku belum bisa melihat jelas wajah laki-laki itu, tapi dari pakaiannya, aku melihat dia seorang pribumi dengan memakai kemeja putih dan celana panjang berwarna coklat. Laki-laki itu mengajak wanita Belanda itu pergi ke sebuah tempat. Saat mereka mulai beranjak, ternyata ada satu laki-laki yang sudah tidak asing di mataku mengikuti mereka dari belakang. Ternyata laki-laki itu adalah si pria Belanda. Pria ini secara diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Karena aku pun penasaran, aku juga mengikuti mereka dari belakang, tepatnya di belakang si pria Belanda tadi. Saat aku ikuti kemana perginya, mereka sepertinya laki-laki pribumi itu tersadar ada yang mengikuti mereka. Dengan sigap, pria Belanda itu bersembunyi di balik pohon sebelum laki-laki pribumi itu menoleh. Aku pun bersembunyi di balik pohon, tapi sedikit agak jauh daripada pria Belanda tadi. Saat laki-laki pribumi itu menengok, ternyata wajah dari lelaki itu sangat mirip denganku. Hanya saja, lelaki itu memiliki kulit lebih putih daripada aku. Aku sangat terkejut dengan tampang laki-laki itu. Kenapa bisa mirip denganku? Ada apa, Dayat?
Wanita Belanda itu bertanya dengan logat Belandanya. Tidak ada apa-apa. Ayo, kita lanjut saja pergi ke alun-alun. Tapi tadi kamu sudah pastikan suamimu tidak tahu kan? Tentu saja tidak. Aku jelas sendiri dari tadi. Suamiku sedang pergi entah kemana. Ayo kita pergi. Ya udah ayo, pegang tanganku. Sambil mengulurkan tangannya, lelaki yang bernama Dayat meminta. Aku melihat mereka berdua sangat menikmati jalan-jalan berduaan mereka. Tapi lelaki Belanda tadi terus membuntuti mereka. Tapi tunggu sebentar. Sepertinya aku tidak asing dengan nama Dayat. Iya, nama itu selalu Bapak sebutkan saat membaca Yasin di setiap malam Jumat. Tunggu. Apa berarti lelaki bernama Dayat itu adalah kakek dari ayahku? Hah? Aku sempat pernah mendengar kalau kakek buyutku itu emang orangnya sangat disukai wanita di masa mudanya. Dan beliau juga katanya pernah berpacaran dengan orang Belanda, tapi tidak sampai menikah karena suatu hal. Setelah mereka berdua berjalan lagi, dari belakang lelaki Belanda itu terus mengikuti mereka dari belakang. Dan di belakang lelaki Belanda itu jelas ada aku yang juga mengikuti mereka. Sesampainya di alun-alun, Dayat mengajak wanita Belanda itu pergi ke salah satu sudut pohon beringin yang ada di sana. Sesampainya di bawah pohon beringin, mereka berdua kemudian duduk dan mengobrol. Saat mereka sedang asik mengobrol membahas suatu hal, terlihat mereka berdua sangat senang dan tertawa. Mereka seolah membicarakan hal yang asik, tapi tidak dengan lelaki Belanda itu yang terlihat sangat emosi dengan suasana saat itu. Aku mulai terpikir, apakah lelaki Belanda itu adalah suami wanita Belanda itu? Lelaki Belanda itu mungkin sudah tidak bisa menahan kesabarannya, hingga akhirnya dia melabrak mereka yang sedang asik ngobrol. Terlihat mereka sangat terkejut dengan kehadiran lelaki Belanda. Mereka bertiga saling cekcok dan memaki hingga akhirnya mereka bertiga terlibat perkelahian. Karena postur tubuh lelaki Belanda itu lebih besar dari postur tubuh Dayat, sehingga dengan mudah Dayat dikalahkan oleh lelaki Belanda itu. Setelah itu lelaki Belanda itu menarik perempuan Belanda tadi untuk pulang ke rumah. Namun sayang, wanita Belanda tadi berhasil lolos dan kabur dari lelaki Belanda tadi. Setelah itu entah kenapa mimpi ini kembali ke awal mimpi. Saat pertama aku bermimpi tentang dia. Aku melihat dia berada di sebuah pertigaan, sama persis dengan mimpi sebelumnya. Aku spontan mengikuti dia lagi hingga sampai di rumah lama itu dan seperti merasakan dejavu. Teman-teman ada yang pernah dejavu? Komen ya. Dan aku melihat kejadian yang sama. Sampai di rumah, wanita itu pun diseret masuk dan kemudian dihabisi oleh lelaki Belanda itu. Setelah menghabisi wanita itu kemudian, dia meraba seluruh tubuh wanita yang sudah tak bernyawa itu dan ternyata ditemukan sebuah surat dari Dayat yang bertuliskan, "Besok kita ketemuan lagi di tempat biasa, di depan hotel itu." Ternyata Dayat memberikan surat itu setiap bertemu dan sebelum jalan-jalan dengan wanita tadi. Hingga sampai akhirnya aku terbangun karena orang tuaku mengingatkan untuk sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rian bangun, udah mau maghrib ini, buruan sholat. Suara ibuku yang sangat ramah membangunkanku. Ya bu, sebentar lah, 5 menit lagi. Tawarku pada ibu. Udah buruan, gak baik tidur jam segini. Teman-teman jangan sampai ya tidur setelah ba'da asar. Gak boleh. Cari tahu ya kenapa gak boleh. Oke, kita lanjut. Setelah itu tanpa aku sadari mataku mulai terpejam lagi dan bermimpi tentang wanita itu. Dia sedang berada di sebuah jalan yang gelap sambil menundukkan kepalanya dan saat aku dekati, tiba-tiba kepala wanita itu bergerak melihatku. Dan betapa terkejutnya ternyata kepala wanita itu seperti terbelah di bagian tengahnya hingga berhasil membuatku terbangun dari tidurku. Aku segera pergi ke kamar mandi untuk segera mandi dan berwudu. Saat aku mandi, aku merasakan ada sesuatu. Aku merasakan ada bau yang sangat tidak enak untuk dicium.
Sebuah bau yang aku kira adalah amis ikan bercampur dengan darah yang membuatku mual. Hingga sampai akhirnya aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari jendela atas kamar mandiku yang berfungsi sebagai ventilasi. Dan saat aku menengok ke atas, ternyata di jendela ventilasi itu sudah ada. Kira-kira ada apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah.